Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Auditia dengan nomor pokok mahasiswa 1953023002. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir praktikum pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diampu oleh Ibu Lisa Tania SPD MSc dan Bapak Andrian SPD MSc dan asisten praktikumnya Putri Selviana Soja. Di sini saya akan membahas materi mengenai titrasi asam basa dengan kompetensi dasar 3.8 menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam lautan. Indikator keterampilan 4.10 menganalisis traik perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Pertama-tama, kita membuka aplikasi Andromo. Di situ terdapat flipbook atau e-book yang berisi tentang materi titrasi asam basa. Silahkan kita membaca terlebih dahulu. Setelah membaca, saya akan menjelaskan materi mengenai titrasi asam basa. Membaca flipbook, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai materi titrasi asam basa. Ada yang tahu nggak sih titrasi asam basa itu apa? Di sini saya akan jelaskan. Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya, atau sebaliknya, penentuan kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang diketahui dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Selanjutnya, titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan saat asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Titik ekivalen umumnya dapat ditandai dengan perubahan warna dari indikator sementara. Itu keadaan saat titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna disebut titik akhir titrasi. Untuk memperoleh hasil titrasi yang tepat, maka selisih antara titik akhir titrasi dengan titik ekivalen harus diusahakan seminimal mungkin. Hal ini dapat diupayakan dengan memilih indikator yang tepat pada saat titrasi, yakni indikator yang mengalami perubahan warna atau traik pH di sekitar titik ekivalen. Prosedur titrasi asam basa. Yang pertama, asam yang akan dititrasi dimasukkan dalam Erlenmeyer. Kemudian ditetesi indikator asam basa yang sesuai dengan traik pH. Yang kedua, perubahan pentiter. Basa dimasukkan ke dalam buret dan ditambahkan dalam Erlenmeyer setetes demi setetes sambil menghitung berapa volume yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, ketika warna indikator berubah, hentikan titrasi atau titik akhir titrasi. Dapat dilihat gambarnya pada layar. Ada buret, larutan basa sebagai pentitrasi, ada keran untuk membuka buret, ada larutan asam sebagai yang dititrasi. Nah, untuk memudahkan kita melakukan titrasi asam basa, kita di sini akan melakukan percobaan titrasi asam basa menggunakan PPT 2019. Selamat menyaksikan. Berikut adalah skema titrasi asam dan basa. Adapun alat-alatnya, yang pertama, klem dan statif. Klem merupakan sebuah alat penjepit yang terbuat dari besi, di mana alat ini digunakan untuk menjepit alat kimia gelas. Sedangkan statif merupakan
stand yang menjadi tempat meletakkan klem. Jadi, kedua alat ini berfungsi untuk membantu kita memegang alat kimia tertentu dalam suatu proses kimia. Selanjutnya, ada buret, digunakan untuk mengukur volume suatu cairan. Di dalam buret terdapat keran yang digunakan untuk memulai dan menghentikan aliran cairan melalui pipa. Dan yang terakhir ada labu Erlenmeyer, digunakan untuk mengukur, mencampur, dan menyimpan cairan. Bahan-bahan yang digunakan adalah larutan asam sebagai titrasi, larutan basa sebagai pentitrasi. Pada percobaan titrasi asam dan basa, yang pertama kita lakukan adalah merangkai alat dan bahan. Kemudian kita masukkan 10 ml larutan HCl dan ditambahkan 5 tetes indikator PP di dalam labu Erlenmeyer. Kemudian isi buret dengan larutan NaOH tepat pada garis nol. Setelah itu, buka keran buret sehingga NaOH tetap mengalir ke dalam labu Erlenmeyer. Tetesan NaOH yang masuk ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan HCl akan berubah menjadi ungu muda. Maka, selama perubahan NaOH, goyangkan labu Erlenmeyer agar NaOH tercampur dengan larutan dan warnanya tetap bening. Lalu, larutan NaOH terus diteteskan ke dalam labu Erlenmeyer dengan terus digoyangkan sampai larutan dalam labu Erlenmeyer berubah menjadi warna ungu seutuhnya. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, maka didapatkan perubahan warna yang terjadi. Larutan yang tadinya bening berubah menjadi warna ungu. Setelah kalian menonton animasi pratikum titrasi asam basa menggunakan PowerPoint 2019, dalam titrasi asam basa terdapat beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Beberapa istilah diantaranya adalah pentiter, merupakan zat yang menitrasasi suatu asam basa yang ingin ditentukan kemolarannya. Ada titik akhir titrasi, pasti kalian sudah mendengarnya. Merupakan titik saat indikator asam dan basa mengalami perubahan warna. Titik ekivalen merupakan titik saat asam basa tepat habis bereaksi. Dan yang terakhir, daerah perubahan pH drastis merupakan daerah di mana saat terjadinya sedikit penambahan tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam basa. Seperti yang telah kalian lihat di animasi titrasi asam basa menggunakan PowerPoint 2019. Selanjutnya, pH saat larutan basa ditetesi dengan larutan asam, pH larutan akan turun. Sebaliknya, jika larutan asam ditetesi dengan larutan basa, maka pH larutan akan naik. Jika pH larutan asam atau basa diplotkan sebagai fungsi dari volume larutan asam dan basa yang diteteskan, maka akan diperoleh suatu grafik yang disebut kurva titrasi. Apa sih kurva titrasi itu? Kita akan bahas. Kurva titrasi asam basa menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi asam dengan basa. Atau sebaliknya, bentuk kurva titrasi memiliki karakteristik tertentu yang bergantung pada kekuatan konsentrasi asam dan basa yang bereaksi. Nah, di sini kita akan belajar mengenai macam-macam kurva titrasi asam basa. Kalian sudah membaca buku di Flipbook, pasti kalian tahu ada apa aja sih kurva titrasi asam basa. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya. Nah,
mengenal macam-macam kurva titrasi asam basa. Yang pertama ada titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, terdapat grafik di layar. Nah, zat pentiternya adalah basa kuat. Daerah perubahan pH drastis 4-10. pH titik ekuivalennya 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolvetin atau yang lebih tajam. Contohnya HCl dengan NaOH. Nah, selanjutnya titrasi basa kuat dengan asam kuat. Kurvanya dapat dilihat di layar. Zat pentiter adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastisnya 4-10. pH titik ekuivalennya 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolvetin. Contohnya NaOH dengan HCl. Selanjutnya, ada titrasi asam kuat dengan basa lemah. Kurvanya dapat dilihat di layar. Zat pentiternya ada basa lemah. Daerah perubahan pH drastisnya 4-7. pH titik ekuivalennya 5-6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Contohnya ada HCl dengan NH4OH. Titrasi basa lemah dengan asam kuat. Kurvanya dapat dilihat di layar. Zat pentiternya adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastis 4-7. pH titik ekuivalennya 5-6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Contohnya NH4OH dengan HCl. Selanjutnya ada titrasi basa kuat dengan asam lemah. Zat pentiter adalah asam lemah. Daerah perubahan pH drastis 7-10. pH titik ekuivalennya 8-9. Indikator yang dapat digunakan adalah fenolvetin. Contohnya NaOH dengan CH3COOH. Selanjutnya, titrasi asam lemah dengan basa kuat. Nah, kurvanya dapat dilihat di layar. Zat pentiter adalah basa kuat. Daerah perubahan pH drastis 7-10. pH titik ekuivalennya 8-9. Indikator yang dapat digunakan adalah fenolvetin. Contohnya CH3COOH dengan NaOH. Selanjutnya, titrasi asam lemah menggunakan basa lemah dan sebaliknya tidak dilakukan karena 1. Perubahan drastis pH terjadi sangat singkat. Yang kedua, tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengalami perubahan. Dan yang terakhir, reaksi berlangsung lambat atau tidak tuntas. Selanjutnya, kalian diminta untuk mengerjakan soal latihan untuk menguji seberapa paham kalian mengenai materi titrasi asam basa. Nah, di sini tersedia link iSpring untuk kalian mengerjakan latihan soal. Nah, selamat mengerjakan. Nah, setelah kalian mengerjakan soal, bagaimana hasilnya? Apakah memuaskan atau tidak? Apakah ada yang kesulitan? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal yang kebanyakan salah yang dikerjakan oleh kalian. Saya akan bahas di sini. Nah, soal yang pertama banyak banget yang salah itu. Untuk titrasi
H3PO4 dengan larutan NaOH dipakai indikator phenolphthalein HPH. HPH tidak berwarna, sedangkan pH berwarna merah. Bila terus-menerus ditambahkan OH-, maka indikator akan berubah. Jawabannya adalah setelah 3 mol NaOH ditambahkan ke dalam 1 mol H3PO4. Nah, kebanyakan dari kalian menjawab setelah H2PO4- berubah menjadi HPO42-. Soal selanjutnya, penentuan konsentrasi suatu asam kuat dapat dilakukan dengan titrasi menggunakan basa kuat. Misalnya 50 ml larutan HCl 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar menggunakan phenolphthalein atau PP. Titrasi dihentikan ketika larutan berubah warna menjadi merah muda secara tiba-tiba. Alasan yang paling tepat terkait dengan terjadinya perubahan warna pada saat titrasi adalah, jawabannya yang benar adalah volume HCl dengan volume NaOH. Kebanyakan dari kalian menjawab NaOH bersifat basa kuat sehingga larutan HCl menjadi merah. Soal yang terakhir, ada 10 ml HCl-XM dititrasi pada titik ekuivalen membutuhkan 5 ml larutan NaOH 0,1 molar. Konsentrasi larutan HCl adalah, jawabannya adalah 0,5 molar. Kalian kebanyakan menjawab 0,0005 molar. Itulah penjelasan saya mengenai materi titrasi asam basa. Apabila ada kesalahan atau keliruan dalam mengucapkan materi, saya memohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan. Semangat!